Zeva menatap Zafi dan yang lainnya. Mereka baru sampai di kelas. Zafi memberi isyarat agar Zeva mengikutinya. Gadis itu mengikuti saudaranya keluar dari kelas. Bagaimana pembicaraan kalian? Tanya Zave. Dia tidak percaya. Saat aku bilang, aku adalah mafia. Kau memberitahunya. Apa kau gila? Tunggu. Bagaimana caramu memberitahunya? Zeva menjelaskan caranya memberitahu Kenzo dan bagaimana reaksi Kenzo. Sama seperti Kenzo. Zafi tertawa. Kenapa kau malah tertawa? Tanya Zeva. Siapa yang akan percaya kalau penjelasanmu saja seperti itu? Zafi terus tertawa. Diam. Zava memukul bahu Zafi. Lagi pula, kenapa kau malah memberitahunya agar semuanya jadi lebih mudah? Bagaimana kalau dia percaya dan malah menjauh? Tidak apa-apa, aku sudah siap. Setidaknya, sekarang aku belum tenggelam terlalu dalam bersamanya. Lirih Zeva. Oh, sayang. Zafi merasa frustasi melihat Zeva seperti ini. Kemarin papa datang, aku yakin dia tidak hanya datang karena kau dan Kenzo keluar bersama. Iya, Ken. Zafi mencoba mengalihkan pembicaraan. Kemarin seseorang muncul. Sisi, aku tidak tahu dia siapa. Yang pasti dia memiliki tekanan kuat dan hebat. Kurasa, dia sekuat papa. Mungkin dia sudah membuntutiku sejak awal. Makanya papa sampai datang. Ujar Zeva. Seseorang yang memiliki tekanan kuat dan mungkin sekuat papa. Zafi berusaha memikirkan seseorang yang seperti itu. Mungkinkah Jacob Desmond? Tanya Zafi. Entahlah, aku tidak tahu. Dia memakai masker dan kacamata. Aku juga tidak menatap wajahnya dengan benar karena takut. Zeva merinding lagi. Kau? Takut? Zafi tergigit. Iya, kenapa? Aku juga manusia yang tahu kematian, bodoh. Kau sampai takut. Zafi jadi ikut tegang. Kalau dia harus bertemu dengan sosok itu, Zafi memang sedikit lebih kuat dari Zeva. Tapi kemampuan mereka tak berbeda jauh. Karena Zeva memperkuat dirinya akhir-akhir ini. Pantas saja papa memperketat penjagaan. Ujar Zafi. Ia bisa melihat jelas. Mereka terlihat seperti orang biasa. Namun Zafi mengenali wajah mereka. Karena mereka berasal dari salah satu kelompok pengawal kuat di Aguero. Walau bukan pasukan khusus. Sudahlah, aku tidak mau memikirkan itu sekarang. Aku sudah memiliki banyak pikiran. Zeva melangkah untuk kembali ke kelas. Aku akan ke toilet dulu. Zafi mengambil jalan berlawanan. Di perjalanan, Zava dihadang beberapa orang gadis. Mereka menatap Zeva dengan tajam dan kesal. Ini masih pagi, dan kalian sudah berencana menggangguku? Tanya Zeva. Itu karena kau merendahkan Xavier, seperti yang Zeva duga. Mereka adalah sedikit dari penggemar fanatik Xavier. Kapan aku merendahkannya? Tanya Zeva. Kau menolaknya. Menolak artinya merendahkan. Zeva membuat mereka diam. Jika kalian pintar, berpikirlah, gunakan otak kalian dengan baik. Memangnya kalian tidak lihat apa yang sudah dia lakukan? Dia selalu bersikap seperti orang yang tersakiti untuk menjatuhkan orang lain. Dia menggunakan kalian. Aku yakin kalian juga sadar dengan hal itu. Tapi kalian sengaja diam. Karena kalian tidak memiliki pelarian lain. Ujar Zeva. Para gadis itu terdiam. Mereka menundukkan kepala dengan tubuh bergetar. Lagi-lagi, perkataan Zeva benar. Jika kalian sadar, maka hentikan itu. Bukannya mengganggu orang tidak bersalah, agar dilirik seorang remaja busuk. Zeva berhenti melangkah. Saat ia melihat Kenzo berdiri di koridor. Remaja itu dikerumuni beberapa orang gadis. Para gadis memiliki wajah memerah. Mereka pasti terpesona dengan Kenzo. Benar. Ini hal yang wajar. Seharusnya sejak dulu dia memang populer. Zeva mengangguk pelan, tapi Kenzo tidak terlihat tertarik sama sekali. Dia bahkan mengabaikan mereka semua, dan tetap memasang wajah datar. Seperti pertama kali Zeva bertemu dengannya. Apa dia sedang melakukan cosplay sebagai Pangeran Es? Zeva menatap Kenzo dengan lekat. Kenzo melirik ke arah Zeva. Ekspresi datar remaja itu langsung berubah jadi wajah ceria. Zeva, Kenzo berlari kecil mendekati Zeva. Para gadis yang sejak tadi mendapat wajah datar dari Kenzo langsung terkejut. Apa pembicaraanmu dengan Zafi sudah selesai? Tanya Kenzo. Iya, sudah. Zeva melirik para gadis yang terlihat geram dan cemburu. Bagus sekali Kenzo. Kau baru saja membuatku mendapatkan lebih banyak musuh. Zeva tersenyum sambil mencubit pipi Kenzo. Ayo,
Kembali ke kelas. Kenzo menarik tangan Zeva. Mereka melewati para gadis itu. Aku sangat iri. Dia benar-benar didekati banyak laki-laki tampan. Dia pasti senang, padahal wajahnya tidak cantik-cantik sekali tuh. Oplas itu mah. Zeva tersinggung dengan kalimat terakhir. Operasi plastik apanya? Wajahnya sangat mirip dengan Zafi. Lalu Zafi apa? Wajahnya sangat mirip dengan Zafi. Lalu Zafi apa? Melakukan operasi plastik juga? Para gadis itu benar-benar. Zeva menghela napas lagi. Untuk kesekian kalinya di pagi hari yang cerah ini, Maxim mengambil salah satu buku di rak perpustakaan. Di jam pelajaran ini, guru meminta mereka untuk mempelajari isi dari sebuah buku. Bukan ini. Maxim meletakkan buku tersebut. Maxim sedikit kesal. Semua orang di kelasnya sudah mulai mempelajari buku yang mereka pinjam, termasuk Zeva. Kenapa semua buku di sini membosankan? Maxim mencoba mencari buku lain. Maxim melirik sosok yang memanggil namanya. Itu Xavier. Maxim menatap Xavier dengan datar. Sebenarnya dia sudah menduga hal ini. Walau dia sudah menyerang Xavier, remaja itu pasti tetap menemuinya untuk melakukan sesuatu. Ada apa? Tanya Maxim. Xavier berusaha tetap tenang. Dia sedikit takut, namun perasaannya lebih ke heran dan aneh. Maxim biasanya bicara lebih dulu dan menunjukkan senyuman menyebalkan di depannya. Kali ini, Xavier harus menyapanya lebih dulu dan menghadapi sikap jutek Maxim. Aku ingin meminta maaf atas kejadian kemarin, ujar Xavier. Kenapa meminta maaf? Akulah yang menyerangmu. Mata Maxim masih fokus pada rak karena aku sudah mengatakan hal buruk tentang sepupumu. Aku sadar, apa yang sudah aku lakukan sangat salah. Aku memikirkan ini semalaman. Aku merasa diriku sangat buruk. Aku tahu aku tidak tahu malu, tapi tolong maafkan aku, ujar Xavier. Aku mengorbankan harga diriku seperti ini. Kalau dia tidak memaafkanku, rencanaku bisa gagal total. Aku harus membujuknya terus kalau hal ini gagal. Xavier menundukkan kepala. Baiklah. Apa? Xavier mengangkat kepala. Ekspresi di wajah Maxim telah berubah. Remaja itu menunjukkan senyuman khas miliknya. Karena kau sudah meminta maaf dengan tulus, aku akan memaafkanmu, ujar Maxim. Semudah ini? Xavier tak percaya. Sebenarnya, aku sangat khawatir tidak bisa berteman denganmu lagi. Hah? Kau adalah salah satu teman terbaikku. Aku sadar aku sudah melakukan kesalahan besar dengan menyerangmu seperti itu. Seharusnya kita bisa bicara baik-baik. Tolong maafkan aku, Xavier. Hah, tentu saja. Aku memaafkanmu. Senyum lebar muncul di wajah Xavier. Begitu rupanya, dia hanya berpura-pura memusuhiku. Pada akhirnya, dia hanya seekor kucing yang tidak bisa mencari tikus sendiri. Dia membutuhkan bantuanku untuk memberikannya lebih banyak gadis. Kalau begitu, aku harus memberi beberapa tikus untuk memancingnya, kan? Xavier memulai rencananya. Aku berencana mengadakan pesta malam ini, ujar Xavier. Pesta? Wajah Maxim langsung berbinar. Ya, pesta di rumahku. Seperti biasa, aku akan mengundang banyak gadis cantik dan teman-temanku. Kau juga mengenal mereka? Aku ingin kau datang kalau kau tidak sibuk, ujar Xavier. Tentu saja, aku akan datang, jawab Maxim. Lalu, aku juga ingin mengundang Zeva. Aku ingin mengundangnya sebagai permintaan maaf karena sudah bersikap buruk. Kuharap kau mau menyampaikannya, ucap Xavier. Serahkan saja padaku, aku jamin dia akan datang. Maxim tersenyum. Kalau begitu, aku serahkan semuanya padamu. Aku harus kembali sekarang. Sampai jumpa nanti malam. Xavier pergi. Sungguh akting yang luar biasa. Zeva muncul dari rak-rak di belakang Maxim setelah kepergian Xavier. Zeva berada di sana untuk mengganti buku yang dia pinjam. Kemudian, Xavier datang dan mulai bicara dengan Maxim. Walau suara mereka sangat kecil, Zeva bisa mendengarnya dengan jelas. Pesta tapi bukan di akhir pekan. Bukankah itu aneh? Zeva berdiri di sebelah Maxim. Ia mulai mencari buku lain untuk menggantikan buku sebelumnya. Sangat aneh. Makanya, aku setuju untuk datang. Melihat bagaimana dia mengadakan pesta ini dengan terburu-buru, dia memiliki rencana jahat, bisik Maxim. Rencana jahat? Zeva menahan tawanya. Maxim sedang bicara seperti seorang detektif dalam drama televisi. Max, kau adalah mafia, bukan detektif, ujar Zeva. Aku tahu,
Aku hanya ingin menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Aku sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Oh, ya. Maxim menunjukkan wajah penasaran. Dan hentikan ekspresi itu. Aku tahu. Kau sudah mengerti apa yang akan bajingan itu lakukan. Zeva mengambil satu buku dengan sampul berwarna kuning yang menarik. Kau akan tetap datang, tanya Maxim. Haruskah aku tidak datang? Maka kau tidak akan bisa bersenang-senang. Benar. Untuk apa aku menolak kesenangan? Zeva membalik halaman buku. Tapi aku harus sedikit jual mahal kan? Zeva mengedipkan sebelah matanya. Kau selalu nakal, Zeva. Maxim tersenyum Zeva. Zeva menoleh ke arah Kenzo yang mendekatinya. Remaja itu membawa sebuah buku dengan sampul berwarna biru di tangannya. Kau mengganti bukumu lagi? Ini sudah berapa kali? Tanya Kenzo. Sulit menemukan buku yang bagus. Tahu? Jawab Zeva. Aku baru kembali dari rak B. Di sana ada buku-buku yang bagus. Mungkin kau akan suka. Ayo, kita lihat. Zeva melangkah lebih dulu. Kenzo melirik Maxim sebentar sebelum mengikuti Zeva. Maxim tersenyum kecil. Dia masih saja cemburu padaku. Dasar amatiran. Gio, ponselmu berbunyi lagi. Bisik Lian. Gio melirik layar ponsel. Muncul beberapa pesan yang dikirim pacarnya, Jessica. Gio menghela napas. Ia sedikit kesal. Gio memang menerima gadis ini karena gabut, tapi bukan berarti dia tidak serius menjalani hubungan ini. Walau Gio tidak memiliki rasa cinta pada Jessica, Gio tetap memperlakukannya sebaik mungkin. Tapi Jessica malah ngelunjak. Gadis itu bersikap manja dan mudah marah kalau Gio terlambat membalas pesannya. Biarkan saja, ujar Gio. Zafi mengambil ponsel Gio dan memeriksa pesan itu tanpa membukanya. Ia langsung mengerutkan dahi dan menatap Gio dengan miris. Kau mendapatkan pacar yang buruk, Bung, ujar Zafi. Aku tahu. Gio mengangguk. Bagaimana kalau putus? Sejak awal kau tidak menyukainya, kan? Tanya Lian. Aku akan menunggu seminggu lagi, jawab Gio. Kenapa seminggu? Aku tidak akan terlihat brengsek. Liane dan Zafi saling menatap satu sama lain. Mereka sama-sama merasa kesal dengan Gio. Saat ini pun, Gio sudah menjadi orang brengsek yang menerima perasaan seseorang karena gabut. Sudahlah, namanya juga Gio, ujar Zafi. Iya sih, lalu, Zafi, kapan kau akan cari pacar? Ingat apa yang aku katakan, salah satu cara melupakan masa lalu adalah membangun hubungan baru. Tapi jangan sampai kau membawa luka lamamu pada hubungan baru itu. Atau kau akan menghancurkan semuanya. Ujar Li, kau tidak perlu khawatir. Luka lama sudah sembuh. Aku sadar, apa yang aku lakukan dulu sangat keterlaluan dan bodoh. Untungnya, aku cepat melupakan hubungan toksik itu. Soal pacar baru, aku sedang mendekati seseorang sekarang. Perkataan Zafi membuat Liane menatapnya dengan lekat. Kau mendekati seseorang? Siapa? Tanya Lian. Seseorang yang sangat dekat denganku. Aku terang-terangan mendekatinya, tapi aku tidak tahu apakah dia memang tidak peka atau berpura-pura tidak peka. Zafi tersenyum. Ah, gadis seperti itu memang banyak. Kau tidak bisa menebak mereka dengan mudah, ujar Liane dengan santai. Tidak peka. Apa? Liane menatap Gio. Orang yang sedang didekati Zafi, dia tidak peka dan sangat bodoh, ujar Gio dengan datar. Benarkah? Wah, kau harus berjuang lebih keras. Liane menepuk lengan Zafi. Dasar. Zafi hanya tersenyum geli. Ini aneh. Bukankah kelas kita mendapatkan terlalu banyak jam kosong? Tanya Zeva. Apa masalahnya? Biasanya, kau yang paling senang dengan jam kosong, ujar Kenzo. Iya sih, tapi aku kesal kalau para guru itu memakan gaji buta. Gerutu Zeva. Jadi, kau lebih memilih mendapatkan jam pelajaran penuh setiap harinya? Tanya Kenzo. Tidak. Lah, jam kosong lebih baik. Safa tersenyum. Aku masih heran kenapa kau dapat ranking 1. Kenapa kau iri sekali denganku sih? Safa menyenggol bahu Kenzo. Aku tidak iri, hanya merasa heran. Tapi tenang saja, aku akan merebut ranking itu segera. Kenzo tersenyum. Cobalah kalau bisa, anak muda mereka saling menatap dengan ekspresi berapi-api.
Apa yang terjadi pada mereka? Maxim menatap Zeva dan Kenzo dengan heran. Biasa, mencari tahu cara menghabiskan jam kosong, jawab Lian. Tring, sebuah pesan masuk ke ponsel Maxim. Itu dari Xavier. Remaja itu memberitahu lokasi, waktu, dan busana pesta. Dia juga mengirim sebuah pesan. Bertanya apa Zeva bersedia datang atau tidak. Zeva, Maxim mendekati. Iziva, Eda. Pak, kenapa wajahmu terlihat seperti itu? Zeva merasa wajahnya diterangi sinar matahari paling terang saat melihat wajah Maxim. Bisakah kau ikut aku sebentar? Maxim menarik tangan Zeva. Aku yakin ini bukan permintaan, ujar Zeva. Hehe, memang. Sudah kuduga. Zeva mengikuti langkah kaki Maxim. Saat Kenzo hendak menyusul, dia ditahan oleh Zafi. Mereka harus membicarakan hal penting. Jangan ikut campur, ujar Zafi dengan dingin. Hei, kenapa kau bicara seperti itu? Kau membuat Kenzo tidak nyaman. Liane memukul kepala Zafi. Oh, Zafi meringis pelan. Pasti ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Sebaiknya kau diam di kelas, ujar Liane dengan lembut. Baiklah, Kenzo mengangguk dan kembali duduk. Aku mengatakan pada Xavier, kalau kita sedang bicara di koridor C, dia akan segera datang dan mengatakan, ini adalah kebetulan, ujar Maxim. Apa harus bertemu dengannya dulu? Zeva merasa malas. Iya dong. Kau mau bersenang-senang atau tidak? Moy, lah, makanya, ikuti aku. Aku merasa ini tidak benar. Zeva melipat kedua tangannya. Tak lama kemudian, Xavier muncul dari ujung. Zeva dan Maxim berakting seolah mereka sedang bercakap-cakap. Hai, Xavier Maxim. Menyapa Xavier. Xavier tersenyum. Ia melirik Zeva yang memberinya wajah datar. Halo juga Zeva, ucap Xavier. Ya, hello. Zeva mengangguk. Oh, aku harus ke toilet dulu. Tunggu aku di sini, Zeva. Pokoknya, kau tidak boleh pergi kemanapun. Maxim langsung pergi. Sebuah kebetulan kita bertemu di sini, ujar Xavier. Iya, kebetulan. Zeva ingin berteriak. Kebetulan matamu, aku ingin minta maaf atas perilakuku selama ini. Aku sadar, aku sudah membuatmu tidak nyaman dengan sikapku. Kau pasti merasa terusik. Bahkan, para penggemarku sampai mengganggumu. Aku sudah memberi mereka teguran. Tolong maafkan aku, Zeva, ujar Xavier dengan nada memelas. Dia sangat pandai meluluhkan hati seseorang, pikir Zeva. Ya, baiklah, tidak masalah, ujar Zeva. Sebagai permintaan maaf, maukah kau datang ke pestaku malam ini? Tanya Xavier. Pesta? Ya, pesta perkumpulan para remaja. Aku biasa mengadakan pesta di kediamanku. Kenapa aku harus datang ke pestamu? Aku tidak mengenalmu atau para tamu undanganmu. Kau tenang saja. Mereka bukan orang yang buruk kok. Aku juga mengundang Maxim. Kalau kau merasa tidak nyaman, kau bisa selalu bersama Maxim. Aku harap kau mau datang. Agar pesta malam ini terasa lebih baik dengan kedatangan gadis cantik, ujar Xavier. Zeva menahan senyumannya. Dia ingin memuji cara Xavier bicara dan nada bicaranya yang sangat meyakinkan. Pantas saja para gadis itu luluh. Bagaimana? Kau mau kan? Xavier menarik tangan Zeva. Ia menggenggam tangan itu dengan erat. Baiklah. Kupikir tidak masalah kalau hanya menunjukkan diri sebentar. Zeva menarik tangannya dari Xavier. Dia bersikap so jual mahal. Pada akhirnya, tetap luluh. Gadis seperti ini memang cocoknya dipakai berkali-kali, lalu dibuang setelah jatuh cinta terlalu dalam. Xavier tersenyum. Aku akan menantikan kehadiranmu malam ini. Xavier mengambil langkah pergi. Bagaimana menurutmu? Maxim mendekati Zeva. Tidak heran, banyak gadis jadi gila. Dia orang yang berbahaya. Apa kau tahu ujar Zeva yang lebih menyenangkan? Zeva menatap Maxim. Ternyata keluarga Lorenzo bekerja sama dengan keluarga yang membenci Aguero. Keluarga Lorenzo juga pernah mencoba menyerang Aguero, tapi mereka gagal sebelum sempat menyerang, ujar Maxim. Ini sangat lucu. Apa kau akan membunuhnya? Iya. Kenapa? Karena dia adalah orang jahat. Maxim tertawa dengan perkataan Zeva.
Kau akan pergi ke pestanya Xavier Lorenzo? Lianan terkejut saat mendengar perkataan Zeva. Iya, aku penasaran. Bagaimana pestanya? Makanya aku datang. Zeva melahap es krim miliknya. Kenapa kau datang ke sana? Apa kau akan melakukan sesuatu dengan Xavier? Zafy tegang. Melakukan sesuatu apanya? Apa yang kau pikirkan sialan? Zeva menarik pipi Zafy. Oh, bukan ya. Zafy menghela napas lega. Bukanlah. Senakal-nakalnya aku, mana mungkin memberikan keperawanan kepada bajingan macam dia? Ujar Zeva. Habisnya, dia terkenal karena memperawani anak orang. Makanya aku kaget. Balas Zafy. Jangan samakan aku dengan orang lain. Zeva kembali menarik pipi Zafy. Ngomong-ngomong, di mana Gio? Tanya Zeva. Dia pergi menemui pacarnya. Dari tadi Gio sudah sangat kesal. Tapi dia menahan diri. Dia terus bersikeras mempertahankan hubungan mereka sampai seminggu. Dasar bocah gila, Drew Lian. Gio itu memang gila. Ujar Zafy. Zava dan Liane mengangguk. Kenzo, kenapa kau diam saja? Liane menatap Kenzo. Padahal, saat keluar dari sekolah, remaja itu banyak bicara. Ia diam sejak Zeva bicara soal pesta Xavier. Zeva, apakah harus datang ke pesta itu? Tanya Kenzo. Bukan harus, tapi aku ingin. Jangan anggap aku terpaksa datang, ujar Zeva. Kenapa kau ingin datang? Di sana pasti berbahaya. Xavier akan menyiapkan banyak jebakan untukmu. Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu? Kenzo khawatir. Tidak akan terjadi sesuatu, ujar Zeva. Dari mana kau menjamin itu? Kenzo masih khawatir karena aku ikut dengannya. Maxim muncul dari belakang. Dia langsung merangkul bahu Zeva. Kenzo langsung menunjukkan wajah waspada dan tidak percaya pada Maxim. Oh, ayolah, aku ini sepupunya. Aku tidak akan melakukan hal buruk atau membiarkan sepupuku terluka, ujar Maxim. Kau akan tetap datang? Kenzo mengabaikan Maxim. Iya. Zeva mengangguk. Kalau begitu, biarkan aku ikut, ujar Kenzo. Hanya orang-orang yang diundang saja boleh datang ke pesta. Kau tidak mendapatkan undangan apapun. Dia tidak akan membiarkanmu masuk, ujar Maxim. Tidak masalah. Aku bisa berdiri di luar dan menunggu. Jawaban Kenzo membuat semua orang terdiam. Kenzo, itu sedikit. Liane tak tahu harus berkata apa. Dia senang Kenzo peduli pada Zeva. Tapi, ini terlalu berlebihan. Liane hampir lupa. Kenzo tidak tahu Zeva adalah putri seorang mafia. Zeva tidak akan terluka dalam pesta anak-anak. Zeva juga tidak akan ceroboh. Kenzo, hentikan itu, ujar Zeva. Tapi, apa aku salah kalau mau bersenang-senang? Memangnya kau siapa melarangku? Zeva bicara dengan nada kesal. Membuat semua orang langsung merasa tak enak. Aku senang kau peduli dan khawatir padaku. Tapi kau berlebihan. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku ini kan agu mulut Zeva. Langsung ditutup Zafy. Hampir saja Zeva menyebut dirinya sebagai seorang aguero di depan Kenzo. Pokoknya, kau tidak usah ikut campur lagi. Aku malah kesal kalau kau terlalu ikut campur. Zeva berlari meninggalkan mereka semua. Aku setuju. Kau terlalu ikut campur, ujar Liane, lalu pergi menyusul Zeva. Kenzo menatap Zafy yang masih di sana. Kau terlalu ikut campur, terlalu banyak khawatir, terlalu memikirkan banyak hal. Kau pasti sudah tahu, aku tidak menyukaimu. Tapi, kali ini aku akan mendukungmu, ujar Zafy. Apa Kenzo terkejut? Aku juga tidak setuju kalau Zeva datang ke sana. Sama sepertimu. Aku khawatir. Aku sangat khawatir kalau Xavier menyentuhnya. Karena itulah, Zafy merangkul bahu Kenzo dengan kuat, sampai remaja itu harus membungkuk. Ayo kita menyusup ke sana. Perkataan Zafy bukanlah ajakan, melainkan perintah. Apa? Tanya Zafy. Kau tidak merencanakan sesuatu kan? Zava menatap Zafy dengan tajam. Merencanakan sesuatu seperti apa? Aneh saja kau tidak banyak protes hari ini. Zeva sudah bersiap mengurung Zafy di kamar, jika anak itu menghalanginya pergi. Kau terlalu berpikiran negatif tentangku, kakak. Sebagai anak yang baik, tentu saja aku harus mendukung hal yang membuat kakakku bahagia, ujar Zafy dengan senyuman.
Mencurigakan, Zeva tahu ada yang tidak beres. Baiklah, lakukan apapun yang kau inginkan, asalkan itu tidak mengganggu kesenanganku. Zeva masuk ke dalam kamarnya untuk bersiap. Zafi mengambil ponsel, menghubungi Kenzo lewat chat. Kenzo, kau yakin kita akan melakukan ini? Memangnya akan berhasil? Kalau ketahuan bagaimana? Bocah ini terlalu banyak bicara. Padahal tadi dia yang paling semangat. Zafi terus berbalas pesan dengan Kenzo, tak sadar waktu. Rupanya setengah jam telah berlalu. Zeva sudah selesai bersiap. Gadis itu memakai crop top berwarna putih, dengan rok hitam ketat di atas lutut. Rambut panjangnya diuraikan agak berantakan, dan makeup tipis menghiasi wajahnya. Sekrik! Kenapa mengambil foto? Zeva terkejut saat Zafi memotretnya. Aku akan mengirim ini pada papa. Dia akan tahu putrinya sangat nakal, ujar Zafi. Aku ingin marah, tapi aku harus menyimpan tenagaku untuk nanti. Hah, tidak seru. Brok, brok, keduanya terkejut saat pintu diketuk dengan kuat, bahkan lebih terdengar seakan ingin didobrak dari luar. Siapa itu? Zeva melihat sosok yang melakukan itu dari sebuah jendela kecil di pintu. Jendela berbentuk bulat sebesar mata itu menunjukkan sosok Maxim. Seharusnya aku tahu. Zeva membuka pintu. Zeva, Maxim hendak memeluk Zeva, namun Zeva menghindar. Kau akan membuat pakaianku berantakan, ujar Zeva huffed Maxim. Kemudian ia melirik ke arah Zafi yang masih duduk di sofa, memainkan ponselnya. Maxim merasa sangat aneh melihat itu. Zafi, sudahlah, kita bisa terlambat kalau mempedulikannya. Zeva menyeret Maxim keluar dari rumah. Kupikir kau akan membawa mobil. Zeva menatap sepeda motor yang dibawa Maxim. Untuk apa mobil kalau mengendarai sepeda motor jauh lebih menyenangkan? Kau benar, mengendarai sepeda motor jauh lebih menyenangkan. Karena itulah, biarkan aku mengendarainya, ujar Zeva. Apa? Tidak, hanya aku saja yang boleh mengendarai Choco. Maxim melindungi sepeda motornya. Choco, jelek sekali namanya. Setidaknya dia lebih baik daripada sepeda motor burukmu. Kau mau berkelahi di sini? Zeva menarik leher pakaian Maxim. Kau tidak akan memukulku kan? Maxim menunjukkan wajah memelas. Bajingan sialan. Zeva melepaskan leher pakaian Maxim. Awas saja kalau kau lamban. Zeva memakai helm. Serahkan saja padaku. Maxim naik lebih dulu. Kemudian, Zeva duduk di bagian penumpang. Pegangan! Maxim mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Mereka tiba di lokasi pesta kurang dari 20 menit. Ternyata jauh juga ya. Zeva melepaskan helm, menatap sebuah rumah yang cukup besar. Baru memasuki gerbang saja, Zeva sudah mendengar suara musik. Rumah ini adalah tempat tinggal Xavier. Dia memang tinggal berpisah dari kedua orang tuanya, karena Xavier kerap membuat masalah di rumah yang membuat mereka pusing. Maka dari itu, mereka memberikan tempat pribadi pada Xavier, dengan beberapa orang pelayan yang akan membereskan kekacauannya. Chowing Gapain, Maxim melirik tangan Zeva yang menggandeng lengannya. Zeva langsung melepaskan lengan Maxim. Ia lupa, ini bukan pesta formal, di mana dia harus menggandeng lengan laki-laki. Ini pertama kalinya kau datang ke pesta informal kan? Maxim memeluk pinggang Zeva, mengajak gadis itu ke pintu masuk. Biar ku beritahu sedikit pengalamanku. Pesta formal selalu membosankan dan sangat berbahaya. Sedangkan di pesta informal, kau bisa menjadi dirimu sendiri, bersenang-senang, dan melakukan apapun yang kau inginkan. Dan tentu saja, pesta informal jauh lebih berbahaya daripada pesta formal. Maxim tersenyum. Mereka melangkah masuk ke dalam. Suasana ruang pesta sangat ramai dan gelap. Pencahayaan mengandalkan sebuah lampu pesta yang digantung di atas. Musik terdengar keras. Orang-orang menari dengan pakaian seksi mereka. Tercium pula bau alkohol dan rokok yang kuat. Pesta remaja apanya? Ini lebih mirip bar. Itu Maxim. Siapa di sebelahnya itu? Semua orang langsung menoleh ke arah mereka. Para gadis menatap Zeva dengan tajam, karena Maxim memeluk pinggang gadis itu dengan erat. Maxim memang banyak bergaul dengan wanita, namun ia tak pernah kelihatan memeluk pinggang wanita seperti itu.
Berbeda dengan para gadis yang iri, para laki-laki menatap Zeva dengan lapar. Kecantikannya terlalu kuat, sehingga menarik perhatian mereka. Siapa yang bersama dengan Maxim? Dia sangat cantik. Muka oplasan saja dibanggakan. Dia terlihat seperti jalang penggoda. Apa dia pacar barunya Maxim? Zeva mengerti kenapa pesta seperti ini lebih berbahaya daripada pesta formal yang diisi para mafia kelas atas. Di pesta ini, semua orang menunjukkan ekspresi mereka terang-terangan. Kekerasan sangat rentan terjadi, terutama pelecehan. Hai Maxim. Hei. Maxim membawa Zeva turun ke lantai dansa. Siapa ini? Seorang gadis dengan tato di lengannya menatap Zeva dengan remeh. Gadisku, bukankah dia cantik? Maxim memeluk Zeva lebih erat. Apa seleramu turun? Gadis itu tertawa. Maxim, dia siapa? Tanya Zeva. Aku orang yang pernah berkencan dengan Maxim, ujar gadis itu. Aku tidak pernah tahu Maxim memiliki selera yang rendah. Zeva tersenyum. Apa? Gadis itu terkejut. Jangan marah. Yang dikatakannya benar kok. Dulu seleraku sangat rendah. Maxim tertawa. Ia membawa Zeva melewati gadis itu. Tidak apa-apa kau bicara seperti itu, bisik Zeva. Lagi pula, aku lupa dia siapa, bisik Maxim. Wah, kau ini. Zeva tersenyum miring. Maxim membawa Zeva ke arah sekumpulan remaja laki-laki yang sedang duduk di sofa. Yo, Maxim. Wah, gadismu sangat cantik. Ya, kau selalu mendapatkan gadis yang cantik, Zeva hanya mendengarkan perkataan mereka dengan wajah datar. Itu membuatnya mendapat semakin banyak godaan dan dicap sebagai gadis jual mahal. Zeva tidak peduli, karena dia datang kemari untuk mencari Xavier. Tapi, dari tadi, Zeva tidak bisa menemukan anak itu. Maxim, kau sudah datang? Setelah menunggu beberapa saat, Xavier datang mendekat. Remaja itu menggunakan atasan kemeja hitam, yang beberapa kancingnya sengaja dibuka. Di sebelah kanan dan kirinya terdapat gadis berpakaian ketat yang memeluk lengannya dengan manja. Oh, siapa ini Zeva? Xavier tersenyum saat melihat Zeva. Hei Zeva, mengangguk pelan. Kebetulan sekali, aku sudah menunggumu. Xavier mendekati Zeva. Kedua gadis yang bersama Xavier langsung memberi tatapan tajam pada Zeva. Terima kasih sudah datang, ujar Xavier. Akulah yang seharusnya berterima kasih karena kau sudah mengundangku, jawab Zeva. Silahkan, nikmati pesta ini. Tentu, Xavier pergi menjauh. Melihat itu, Zeva langsung tahu teknik yang dipakai Xavier. Dia akan bersikap seolah-olah tidak tertarik pada Zeva. Dia akan membuat Zeva merasa tertekan di dalam pesta itu, lalu menemui Zeva di akhir pesta. Karena itulah, Zeva akan mengikuti alur milik Xavier. Dia menyuruh Maxim bersenang-senang tanpa dirinya. Zeva duduk di salah satu sofa. Ia duduk diam dan menatap orang-orang dengan datar, seperti tak punya teman, walau itu memang nyata. Lihat itu. Tidak ada siapapun yang mendekatinya. Sudah kuduga sih. Para laki-laki di sini mana mau menyentuh orang rendahan. Maxim saja langsung meninggalkannya. Aku sedikit kasihan, tapi aku puas melihatnya seperti itu. Alasan kenapa tidak ada yang mendekati Zeva, karena semua laki-laki di tempat itu telah menerima sinyal dari Xavier agar tidak mendekati Zeva. Lalu, apa yang Zeva lakukan sekarang? Masih diam, bersikap seperti gadis malang yang tak bisa bergaul dengan benar. Ah, ini sulit. Zeva menahan diri agar tidak menguap. Kalau dia menguap, dia tidak akan terlihat menyedihkan. Zeva menatap ke arah Xavier yang sudah ada di depannya. Zeva senang karena semuanya akan segera berakhir. Kenapa kau sendirian? Kau tidak bersenang-senang? Tanya Xavier. Aku tidak punya tenaga untuk bergerak ke sana kemari, ujar Zeva. Bagaimana kalau ikut denganku? Aku bisa menyiapkan tempat yang cocok untukmu. Xavier tersenyum. Baiklah, senyuman di wajah Xavier menunjukkan kemenangan. Begitu Zeva menerima uluran tangannya, Xavier membawa Zeva ke lantai 2. Berbeda dengan lantai 1, tempat itu sangat sepi. Walau begitu, suara musik masih terdengar jelas. Apa ini ruang keluarga? Tanya Zeva. Iya,
duduklah dulu. Aku akan mengambilkanmu minuman. Xavier berjalan ke arah sebuah ruangan. Zeva duduk di sofa. Selagi menunggu Xavier, ia menatap sekeliling ruangan. Saat itulah Zeva mendengar suara langkah kaki lain. Sedang menaiki tangga. Zeva melirik ke arah tangga. Tak ada siapapun yang muncul. Apa Xavier membawa orang lain juga? Kurasa tidak. Zeva melirik Xavier yang datang membawa segelas minuman di tangannya. Maaf ya, hanya ada susu, ujar Xavier. Tidak masalah, terima kasih. Zeva menerima gelas itu. Bagus. Seperti itu. Xavier tersenyum saat melihat Zeva meminum susu yang ia berikan. Zeva menatap ke arah susu setelah ia meminumnya. Rasanya aneh, ujar Zeva. Benarkah? Xavier menyentuh dagu Zeva. Apa-apaan kau? Prank. Zeva didorong hingga berbaring terlentang. Gelas yang dipegang Zeva jatuh ke lantai dan pecah karena kerasnya dorongan. Xavier sendiri sedang menghukum Zeva. Tatapan remaja itu dipenuhi dengan nafsu. Minggir. Suara Zeva bergetar. Tidak kusangka kau sebodoh itu. Atau kau sengaja meminumnya, walau tahu